Bapak, selanjutnya izinkan kami kesempatan sebentar. Ketua ini, beliau adalah inisiator kongres, beliau adalah Ki Wartoyo dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banget Bapak bisa menerima kita perwakilan seniman Nusantara Sebandung. 5 bulan teman-teman sudah tidak bisa bekerja apa-apa, walau mulai pengen beralih ke profesi, berusaha profesi lain, tapi kita hasilnya juga nihil Bapak. Jadi tanggal 18 Juli kita menampung keluhan-keluhan dari teman-teman seniman, dari pekerja seni, ketoprak, dalang, sound system, campur sari, syuting, dan lain-lain. Keluhan itu kurang lebih sama Bapak, jadi belum ada kelonggaran untuk sedikit kita bekerja. Jadi sampai saat ini kita dan kawan-kawan bahkan untuk makan sehari-hari sudah begitu berat. Jadi mohon solusi. Sebenarnya kita sudah sowan ke ketua DPRD, kita sudah sowan ke kepala daerah, kita sudah sowan ke Gubernur Jawa Tengah, tapi hasilnya belum bisa belum bisa ngasih jalan untuk kita pekerja seni Pak. Bahkan ada yang jadikan bingung kita. Ada kepala daerah yang sedikit melonggarkan untuk hajatan, untuk siang atau malam sampai jam 1, tapi ketika yang punya hajat minta izin ke kepolisian, tapi kepolisian tidak memperbolehkan, padahal kepala daerahnya sudah secara lisan paling dawuh silahkan gitu. Tapi untuk yang punya hajat minta perizinan belum boleh sampai sekarang gitu Pak. Jadi kita belum ada solusi. Sedikit dari Pak Gubernur Pak Ganjar kemarin, saya yang seorang pribadi itu dawuh Pak Ganjar, silahkan untuk seniman yang dari dalang, seniman campur sari, ketoprak untuk pentas virtual, itu dawuhipun Pak Gubernur. Tapi terus di saat itu saya bilang matur sama Pak Ganjar, Pak, yang bisa virtual itu satu dalang yang sudah profesional, yang punya nama besar, punya fasilitas yang lengkap, punya video syuting dan lain-lain, punya akun dan seterusnya. Fasilitas itu udah lengkap. Bahkan virtual itu terus siapa yang membiayai? Kalau dalang-dalang yang setara saya sama adik-adik saya belum bisa bekerja apa-apa Pak, belum bisa memakai secara virtual. Saya sudah matur gitu. Terus Bapak Ganjar paling dawuh, ya udah gimana caranya supaya bisa kayak yang sudah profesional. Ayo belajar, nyusul para senior itu. Saya juga matur, Pak, saat ini kita ini sudah terdesak Pak, bahkan buat makan pun sudah susah banget. Terus untuk ngejar ke teman-teman nggak bisa Pak, nggak bisa secepat itu. Jadi intinya kita belum bisa ada solusi Bapak. Sedikit yang saya aturkan, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama
kami di sini turut prihatin atas keadaan yang menimpa bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Walaupun ini namanya pandemi meluas, tapi memang kurang lebih kalau saya dengar tadi apa yang disampaikan, ruang gerak dari kawan-kawan seniman ini, terutama yang di daerah-daerah, yang di pelosok-pelosok, yang di kampung-kampung itu memang sangat terbatas, selain untuk berkreasi juga untuk mencari nafkah sehari-hari. Oleh karena itu, masukan pada hari ini kami akan bawa kepada tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional terutama, karena dari anggaran pemulihan nasional yang ada memang seharusnya itu kemudian nanti ada yang diperuntukkan untuk penanganan masalah di sektor seni dan budaya, terutama yang sampai ke pelosok-pelosok. Nah, memang tadi sudah disampaikan bahwa kalau untuk melalui daring itu memang sampai ke pelosok-pelosok, saya dengar kan memang selain memang keterbatasan sarana dan prasarana, nah itu juga ya kalau yang di kampung-kampung juga kurang menarik, yang biasanya mereka datang langsung sekaligus melakukan silaturahmi dengan sanak kerabat dan tetangga-tetangga antar desa misalnya begitu. Nah, memang diperlukan satu langkah kesamaan bagaimana nanti penanganan pada saat acara supaya tidak timbul klaster baru karena adanya kemudian kurangnya protokol COVID pada saat pelaksanaan. Oleh itu kami menyambut baik juga tadi adanya Satgas yang dibentuk oleh para seniman Nusantara ini, dan aspirasi bapak-bapak dalam waktu dekat insya Allah kami akan segera sampaikan kepada pemangku kebijakan yang bisa nanti kita minta supaya langsung segera mengeluarkan sesuatu yang bisa langsung menyentuh ke teman-teman seniman Nusantara ini. Karena memang mungkin kami juga mohon maaf agak kurang teliti ketika kemarin melihat peruntukan untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional, dan alhamdulillah hari ini kami mendapat masukan yang sangat berharga bahwa masih ada satu sektor yang memang harus diperhatikan secara lebih detail, karena kalau kita melihat secara globalnya memang seni dan budaya ini kelihatan jadi seperti nggak ada masalah. Kenapa? Karena di konser segala macam itu kan jalan terus. Nah, ini masukan yang sangat berharga pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Masukan ini akan kami sampaikan juga langsung nanti kepada Menko Perekonomian, kepada Kapolri, kepada Menteri Pariwisata dan Budaya, bahwa ada satu sektor yang memang sangat perlu sentuhan yang harus langsung dirasakan. Mudah-mudahan kalau nanti organisasi ini juga mempunyai daftar anggota yang bisa langsung by name by address. Nah, ini bisa kami juga nanti sampaikan supaya nanti kalau ada program yang bisa langsung itu juga bisa nyampe kalau seandainya ada. Tapi paling penting adalah bagaimana solusi jalan keluar supaya masyarakat seniman Nusantara ini, kawan-kawan bisa berkarya kembali, bisa mencari nafkah sekaligus kemudian dengan protokol COVID yang bisa dijalankan. Begitu saya pikir. Mungkin Pak Mihadi ada tambahan, Pak Habibur Rahman, ada lagi? Salah satu yang membuat kami berani melangkah sampai ke tempat ini, sekalipun tadi teman-teman melalui tayangan sudah melalui proses dari bawah ke DPRD sampai pemangku ke pendengar di daerah gubernur, adalah kita semua mencermati ada pasar yang begitu longgar, ada mall yang juga sudah aktif, Indomaret, hiburan, tempat-tempat hiburan ya kadang-kadang seolah-olah itu ada tapi pura-pura nggak ngerti, dan itu terjadi. Tapi sementara penyelenggara hajatan, Pak, hajatan
bukan pesta di hotel-hotel, hajatan terutama. Itu kok tidak boleh. Tangisan kami ke sana, Pak. Karena ketika itu tidak boleh, praktis mengikat semua yang terlibat di sana, segmen-segmen pendukung. Kalau tadi hanya sekitar 19 poin di sini, tetapi ada lebih banyak dari ini. Tukang angkut, sound system, gamelan, resik-resik, sanggar, dan sebagainya. Semua terlibat. Itu satu. Terus kedua, tentang data anggota, kami akan segera merealisasi apa yang Pak Sukni harapkan di organisasi ini. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan data. Terima kasih rekan-rekan. Jadi memang sebelum bisa diproduksi dan disebarkannya vaksin, ya, memang tentu kita nggak akan bisa seleluasa sebelum COVID-19. Itu harus diakui. Cuma kita harus cari solusi. Ini kan juga soal perut, soal bukan kesehatan juga. Kan juga soal keselamatan juga. Orang nggak kena COVID, tapi kalau nggak makan ya bisa mati juga, Pak. Nah, kami sepakat di situ. Tapi kami yang di luar pekerja seni ini kan kita nggak tahu, Pak. Yang paling tahu bapak-bapak sebetulnya. Bagaimana protokol yang paling pas di berbagai tingkatan. Kalau misalnya yang sudah mapan tadi bisa daring. Yang menengah seperti apa? Yang tingkat paling grassroots seperti apa? Saya pikir tetap bisa disiasati. Misalnya dari daerah, ya, status daerah, nanti yang di zona hijau satu. Kemudian side app-nya, lokasi acaranya seperti apa? Ya, misalnya tempat duduknya dikasih jarak. Lalu mau masuk ada pemeriksaan suhu, ya, ada akses. Kemudian si penyelenggara, si sohibul bednya masih sediakan hand sanitizer. Hal-hal seperti itu saya minta tolong disuruh kawan-kawan dibikin detail. Ya, nanti sampaikan Pak, ini ada petugas kita Pak Elvi, kita tektok komunikasi sehingga kami bisa juga memberikan rekomendasi. Ya. Detailnya seperti apa? Sebenarnya ini agak lebih mudah daripada olahraga. Olahraga ini sudah ada arahnya, Pak, supaya stadion juga dikunjungi penonton. Tapi olahraga itu kan yang susah, orang begitu dia gol atau apa kan dia ekspresif begitu, lompat sana sini, itu bahaya. Kalau ini kan lebih tenang, orang duduk-duduk kan bisa menikmati sini dalam suasana yang tenang. Jadi cepat saja. Karena kita di sini kan memang bukan eksekutif yang bisa langsung menggolkan kebijakan, tapi kami punya kekuatan sebagai pengawas yang bisa memberikan rekomendasi yang mengikat. Pointer-pointernya, jadi protokol anti penularan COVID dalam penyelenggaraan acara seni di berbagai tingkat. Bahkan bisa aja misalnya acara pernikahan seperti apa, acara di gedung seni seperti apa gitu. Kalau sudah punya lebih bagus ke Pak kita hasil kita. Kami sudah punya, dari Bapi sudah membuat simulasi bagaimana kalau sebuah pesta diselenggarakan di gedung, protokolnya seperti apa. Terus kemudian kalau di daerah-daerah orang tanggap wayang, bagaimana kita mensiasati dengan protokol COVID. Saya sedang membuat dengan beliau tapi belum jadi, Pak. Ya, kalau sudah jadi. Ketika masuk satu pintu akses, hand sanitizer, kemudian termogan, distancing, sudah kami lakukan itu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak memberikan akses kepada kami dalam waktu dekat akan segera kami sampaikan itu. Ya, nanti kita bisa keluarkan rekomendasi ya, baik ke Satgas yang di pusat maupun ke pemerintah daerah. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Kami ini sebagai penggemar wayang orang. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Jadi saya karena dapil saya Jawa Timur, jadi saya tahu pasti pagelaran itu. Saya juga wayang, sinden dan juga bahkan beberapa event istilahnya hajatan. Masing-masing daerah yang kami lihat di Jawa Timur
Jawa Tengah tentunya. Karena ini kan kalau saya melihat memang kesenian ini kan tumbuh berkembangnya banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masing-masing daerah itu memang mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, Pak. Dalam hal ini mereka juga ada namanya satgas masing-masing di provinsi maupun di daerah, dan tergantung daripada wilayah tersebut. Minum Pak. Jadi saya sarankan dalam hal ini mungkin bisa dilakukan per daerah, masing-masing daerah itu mempunyai satgas. Dalam satgas itu biasanya memang ada kepala daerah dan ada kepolisian, ada kemudian juga dari TNI dan juga dari dinas kesehatan. Saya kira kalau sudah mempunyai protokol protokol kesehatan tentang COVID-19 ini, saya kira ini bisa dikomunikasikan, Pak. Nah, mungkin bisa saja dari Bapak yang menyampaikan itu mengenai masalah protokol itu, dan kita bantu nanti masing-masing daerah yang memang mungkin Bapak kesulitan untuk komunikasi, nah mungkin bisa dikomunikasikan ya kan, dengan melalui kepala daerahnya di gubernur mana mereka untuk bisa langsung komunikasi di sana, Pak. Jadi kita langsung per daerah saja, karena satu daerah itu memang berbeda dengan daerah yang lain penanganannya, karena mungkin ini merah, ini masih hijau, ini kuning, nah ini masing-masing kebijakan itu. Dan saya kira yang sempat disampaikan Bapak tadi bahwa kepala daerah menyetujui tapi polisi tidak memberikan, saya kira ini masalah di komunikasi saja, karena mereka sebenarnya punya satgas, Pak. Mungkin dari satgas itu Bapak bisa melakukan per daerah sehingga ini bisa berjalan, karena saya lihat di dapil saya itu juga yang namanya hajatan sudah ada sound system juga sudah dipasang keras-keras juga di daerah saya. Daerah saya Bujur Tuban itu sudah ada, ya sudah. Jadi sudah dilonggarkan, sudah dilonggarkan. Jadi saya kira komunikasi lah yang ke Bapak. Terima kasih. Dikit-dikit Pak Dasko. Bahkan karena seniman ini kan public figure di daerah masing-masing, walaupun Bapak belum ngetop tapi di daerahnya pasti dikenal kan? Iya. Bisa menjadi juru kampanye anti COVID-19. Iya, itu yang di acara-acara ya kan? Menyampaikan saudara-saudara jangan anggap remeh ini COVID, ya, jangan belikan memang benar adanya. Karena itu kita mesti hati-hati. Jadi sudahlah terhibur kan berarti kan imunnya meningkat kan? Karena terhibur menonton bapak-bapak, imunnya naik, ya. Benar sekali. Pengetahuan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ini yang minta ini pengalaman yang kami tidak digerakkan di semua masalah zona, Pak. Zona ini ternyata di breakdown per kecamatan, Pak. Ini yang menyusahkan. Jadi satu kecamatan itu ada 2 desa yang merah, Pak, kena COVID. Itu semua satu kecamatan merah semua, Pak. Gitu. Seperti di Gerobokan aja, Pak, ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau di breakdown per desa, Pak, zona itu ternyata tidak ada 10%, Pak, yang kena terjangkit COVID. Gitu. Akhirnya terjadi hijau semua, hijau dan kuning. Makanya yang boleh pentas kan, kami sadar, Pak, misalkan merah tidak boleh pentas untuk penyakit hajatan, itu sawi sadar karena berbahaya. Tapi untuk zona-zona yang kuning dan hijau, kami harapkan untuk diberi kelonggaran. Ya sebab masalahnya itu seperti ini kan, seperti Kendal, Solotigo, Demak, Gerobokan, itu merah, Pak, itu. Tapi ternyata kita selidiki itu hanya per kecamatan 2 desa maksimal 3 desa, Pak. Tapi kena imbasnya semua 20 desa itu merah semua. Gitu. Maka kami nanti mohon ini mudah-mudahan untuk memberikan zona ini per desa, Pak. Jadi nanti kita akan ketahuan. Ternyata seperti itu. Oke. Ini Pak sementara. Baik, terima kasih. Tadi makanya saya tanya, kalau anggotanya dari ini ada pertama pengurus yang inti-inti, ada yang baik address itu bukan untuk BLT, Pak, tapi kalau ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan masalah seni ini, nah ini bisa langsung, misalnya nanti ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, atau ada yang dari kabupaten kota. Nah itu dengan kita minta nanti, mudah-mudahan
mungkin nanti akan ada satu program atau kebijakan. Nah ini bisa langsung ke kawan-kawan yang didata, nanti kita kasih datanya supaya nggak salah. Nanti ada yang ngaku, waduh, kan kita mau bentuk satgas nih, ya kan? Salah satunya satgas atau kemudian program. Nah nanti kalau nggak ada datanya yang valid, mereka ngaku-ngaku ini kita seniman Nusantara, padahal nggak ada kan gitu. Karena kalau belum ada, itu mungkin masih begini. Nanti kalau udah ada program, yakin deh saya nanti banyak penumpang gelap. Nah itu makanya saya tadi minta kalau ada datanya, supaya nanti bisa terdistribusi. Ada kegiatan apa namanya, program apa gitu loh. Bukan yang BLT, tapi yang berkaitan dengan seni dan budaya kita yang kita sedang bicarakan pada saat ini. Ya mungkin yang paling, ya kalau 17 Agustus mungkin ya ini kita agak sedikit telat, tetapi kan masih ada lagi yang mungkin momen-momen bisa dipakai oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini kan pergerakan ekonomi nggak hanya di pengadaan barang, bisa juga mereka bikin di beberapa tempat tentang seni, budaya dan segala macam lah, yang harusnya bisa juga menggerakkan ekonomi masyarakat, bisa membuat seniman ini juga bisa tetap berkarya kan begitu. Ini yang akan kami usulkan, bahwa anggaran pemulihan ekonomi nasional itu juga akan kami minta di sektor ini supaya didaya gunakan. Kan nggak cuma pengusaha UMKM gitu kan. Nah ini kan seni dan budaya termasuk yang memang agak terlambat, tapi karena kami baru dapat masukan, kami akan sampaikan ini loh segera dieksekusi kan begitu. Supaya tadi permintaan Pak Penasehat tadi itu bisa direalisasikan, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena kita mau ketemu teman-teman guru Pak dari tadi. Baik, jadi teman-teman dari Seniman Nusantara sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan yang berharga pada hari ini. Memang di situasi pandemi ini ya semua sektor sedang sulit, tapi kita akan coba minta jalan keluar dari hasil pertemuan ini. Kita akan sampaikan kepada pihak eksekutif, terutama supaya ada kebijakan yang langsung menyentuh kepada kita. Setiap hari kami menerima perwakilan-perwakilan dari macam-macam sektor. Ini sudah nunggu dari sektor buruh yang juga kurang lebih sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan salam kepada kawan-kawan sekalian yang tidak sempat datang pada hari ini. Mungkin kalau diwakilkan, saya titip salam. Dan semoga pertemuan hari ini membawa hikmah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.